승부합니다. 대체 누구죠? 무죄의 악마들. Hai guys, kembali lagi di Kumulatif Media yang membahas tentang drama-drama yang lagi viral, lagi trending, dan pastinya lagi diomongin di mana-mana. Kayaknya emang udah lama banget aku gak bahas drama sama kalian, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang drama yang bagus banget, tapi agak-agak underrated ya. Mungkin karena tayangnya barengan sama dramanya Moving, jadi kayak kalah saing gitu. Padahal dua drama ini emang sama-sama bagus dan sama-sama layak untuk ditonton. Tapi kali ini aku nggak akan bahas drama Moving, dan aku akan bahas drama yang satunya nih. Buat kalian-kalian yang pecinta genre-genre action dan thriller, ini wajib banget sih kalian nonton drama ini. Dan dramanya adalah The Killing Floor. Kalau menurut aku sih dramanya Lim Ji Yeon emang gak pernah salah ya. Dari mulai eranya The Glory sampai List Hidden in My Garden itu emang bagus banget. Dan sekarang dia lagi main drama The Killing Floor yang bikin aku suka banget. Jadi di sini dia akan berperan sebagai Jo Hyun. Dia adalah seorang biro cyber dan dia suka mengutek-ngutek komputer gitu sambil menyelesaikan masalah. Jadi di video kali ini kita mau ngapain sih? Jadi aku mau ajak kalian semua untuk overthinking bareng dan kita mikir bareng-bareng untuk memecahkan sebuah teori siapa sih sosok misterius yang ada di drama The Killing Floor. Yap, sebelum aku lanjut mungkin aku akan ceritain sedikit ya sinopsis dari drama ini supaya kalian yang belum nonton juga nggak pada bingung. Di drama The Killing Floor ini menceritakan tentang sosok misterius yang biasa disebut dengan Getal. Jadi dia bertopeng anjing kayak gini. Dan dia menjalankan sebuah program semacam kayak voting gitu untuk menghukum orang-orang kriminal yang dia mendapat hukuman dari negara tidak sepadan dengan perbuatannya. Si Getal ini kayak merasa hukum di negara Korea Selatan itu kayak sepele. Jadi dia memutuskan untuk menghukum orang-orang kriminal itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan membunuhnya. Jadi sesuai dengan judulnya ya guys, The Killing Floor. Tapi si Getal ini nggak sembarangan untuk pilih-pilih orang yang mau dihukum ya guys ya. Dia hanya menghukum orang-orang yang tidak bertobat dengan perbuatannya. Dan aturan mainnya adalah jika seorang kriminal itu mendapatkan vote lebih dari 50%, maka si Getal itu akan membunuhnya. Tuh kan kayak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Dan di sini Getal sifatnya nggak memaksa kita untuk ngevote bahwa orang itu pantas untuk diadili ya. Kalau misalkan kita nggak nyaman, kita juga bisa nggak ngevote atau bisa langsung tutup aja gitu. Cuman karena perbuatan Getal ini dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, jadi polisi-polisi di Korea termasuk Jo Hyun juga menyelidiki kasus ini dan mencari tahu siapa Getal yang sesungguhnya. Dan di sini polisi itu membentuk suatu tim investigasi yang berguna untuk mencegah pembunuhan yang dilakukan oleh si Getal ini. 이 세상엔 죽어도 싼 새끼들이 너무 많아. 착각하지 마. 당신 영웅 아니야. 아직도 개탈이 옳다고 생각하니? 가해자 편을 든 당신들 모두 유죄야! Dan kita masuk ke pembicaraan yang ditunggu-tunggu. Jadi siapa sih Getal ini yang sebenarnya? Jadi di episode yang kemarin kita tuh dibuat kayak curiga sama si guru ini. Dan kita bahas siapa sih dia ini yang sebenarnya. Jadi dia dulunya bernama Lee Yoon Song dan sekarang dia mengganti nama menjadi Lee Min Soo. Nah kita akan sebut dia sebagai Lee Min Soo aja. Nah Lee Min Soo ini adalah seorang guru SMA yang mengajar di sekolahnya adiknya si Jo Hyun. Dan ternyata sekolahnya itu adalah milik anggota dewan yang merupakan ibunya Lee Min Soo sendiri. Dia putus sekolah waktu SMP dan dia mendapatkan ijazah kayak sekolah di rumah gitu, istilahnya kayak paket C gitu lah ya. Dia juga katanya sih lulus cepet ya dari universitas di luar negeri dan dia masuk kategori anak yang cerdas dari lahir. Dan yang buat agak aneh sih Lee Min Soo ini kan jurusan filsafat hukum, tapi dia juga kayak ahli komputer dan bahkan dia lebih ahli komputer gitu ya daripada ahli hukum. Dan dari awal dia juga kayak udah mencurigakan gitu ya. Dia pernah ngirim suatu teks gitu ya ke Getal yang menandakan bahwa operasinya silakan dijalankan gitu loh. Dan setelah dia mengirim teks itu si Getal langsung menjalankan aksinya. Dan Lee Min Soo ini sering banget buka situs untuk berkomunikasi dengan Getal dan dia sebagai justice dan Getal sebagai eksekutor gitu. Dan yang bikin orang-orang curiga kalau si Lee Min Soo ini beneran Getal adalah dia tuh selalu ada di lokasi tempat Getal itu mengeksekusi. Contohnya kayak di sekolah, waktu Kim Woo Chan itu keluar dari mobil yang dibom dan mau meledak itu, ternyata si Lee Min Soo ini nyuruh dua orang siswa untuk ngevideo Woo Chan waktu keluar dari mobilnya yang dibom. Dan video itu ditampilkan oleh Getal di keesokan harinya. Dan banyak orang yang curiga sama Lee Min Soo ini karena dia mirip banget sama Getal dari segi suka komputer, dari segi hukum, dan juga ini nih, tumbler yang suka dipakai sama Lee Min Soo ini juga sama kayak Getal.
Dan kalian pasti tahu sama profesor yang satu ini yang sering dikirimi surat sama penggemar nomor satu. Dan penggemar nomor satunya itu yang diduga adalah Getal. Dan si Lee Min Soo ini juga mengidolakan Kwon Sok Jo sebagai idolanya gitu loh. Jadi dulunya adalah si Kwon Sok Jo ini tetangganya si Lee Min Soo ini. Dan pada saat itu Lee Min Soo diduga menjadi terdakwa tapi dia dilepas karena kekurangan bukti. Dan saat dimintai keterangan si Lee Min Soo ini malah nuduh anak dari pembantunya yang keterbelakangan mental karena dia melihat bahwa anak itu membawa tas merah muda. Dan si Profesor Kwon Sok Jo kan juga membunuh anak ini ya, karena dikira dia yang membunuh putrinya gitu loh. Dan aku yakin banget kalau si Lee Min Soo ini bukan Getal gitu loh. Cuman ya di episode 6 kita udah digiring dan diarahkan untuk kita curiganya sama si Lee Min Soo ini. Padahal bisa jadi dia bukan Getal, cuman mirip aja atau cuman kaki tangannya aja. 우리의 정의는 상식적입니다. Oke, kita stop dulu ya bahas Lee Min Soo-nya karena kita akan move ke orang yang kedua yang aku curigai sebagai Getal. Disclaimer dulu kalau misalkan tebakan aku yang ini salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk yang nonton aku di sini dan aku minta maaf untuk yang aku fitnah sebagai Getal karena di sini kita cuma berteori aja ya. Jadi kita cuma seru-seruan aja gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi kalian mungkin pernah denger ya drama yang satu ini? Yap, drama yang dulu pernah trending di 2020 ya kalau nggak salah. Jadi di drama ini menceritakan tentang sosok polisi yang bernama Jung Barem yang dia itu kayak pura-pura menjadi polisi normal padahal dia itu tukang geprek gitu loh. Dan anehnya lagi orang-orang tuh nggak ada yang curiga sama dia karena looknya emang ya terlalu baik aja gitu loh. Dan menurut aku ini drama juga mirip-mirip sama Mouse ini. Jadi di sini aku curiga sama Kim Woo Chan. Kayak agak-agak aneh gitu ya. Kenapa sih Kim Woo Chan kayak dicurigain gitu ya? Padahal Kim Woo Chan itu kan yang menyelidiki kasusnya gitu loh. Kenapa kita curiga sama Kim Woo Chan? Ya tapi mau gimana lagi ya guys ya. Walaupun Kim Woo Chan itu looknya kelihatan baik, tapi kita tidak bisa apa-apa kalau ternyata dia tuh emang Getal gitu loh. Bahkan si Profesor Kwon Sok Jo ini pun juga yakin banget kalau si Woo Chan itu adalah Getal gitu loh. Dibuktikan dengan waktu Kim Woo Chan masih bekerja sama dengan Profesor Kwon Sok Jo, dia itu kayak mengucapkan kata-kata yang diucapkan sama Getal di masa sekarang. Jadi tuh kayak emang Kim Woo Chan sama Getal tuh satu visi gitu loh. Visinya adalah menghukum orang-orang dengan caranya sendiri karena dirasa hukum di negara itu kayak tidak adil gitu loh. Dan emang di awal episodenya juga kita ditampilin kalau si Kim Woo Chan itu kayak orangnya tuh berani banget. Bahkan dia sampai bolak-balik ngelanggar prosedur gitu loh. Kayak misal polisi waktu nangkap penjahat itu kan ya sewajarnya gitu loh ya. Sedangkan si Woo Chan ini kalau nangkep penjahat ya dia gebukin dulu gitu loh. Karena si Woo Chan ini emang mencurigakan banget ya. Dia tuh emang sengaja untuk ngikutin alurnya si Getal ini supaya si penjahat itu tetap dieksekusi gitu loh. Kalian inget gak sih waktu scene di sekolah waktu mobilnya tuh mau meledak? Di situ kan Kim Woo Chan ada di dalam mobil ya dan dia nggak mau keluar karena dia kayak nakut-nakutin si Getal gitu loh supaya nggak jadi ngeledakin si mobilnya penjahat ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih timingnya tuh bisa pas banget? Dan kalau orang normal kan kalau udah masuk mobil yang ada di bom kan ya meninggoy gitu loh. Dengan Kim Woo Chan itu kayak dengan santainya dia jalan keluar mobil, baru mobilnya meletus. Apakah ini emang udah direncanakan sama si Kim Woo Chan atau gimana ya? Dan dia kan bekerja di tim investigasinya si Getal ini. Apakah dengan cara dia masuk ke tim investigasi, dia bisa mengetahui rencana polisi dan akhirnya bisa menjalankan misinya dengan mulus? Terus kalian inget nggak sih scene waktu di rumah sakit, waktu si pembunuhnya itu udah naruh pisau di lehernya Kapten Oh? Itu menurut aku si Kim Woo Chan sengaja ngulur-ngulur waktu sih, supaya si pembunuh itu jadi gitu loh, gorok lehernya Kapten Oh. Kalau menurut aku si Getal ini adalah Kim Woo Chan sih, dan bahkan Lee Min Soo itu adalah target pembunuhan yang sebenarnya dari si Getal ini. Karena dia ada hubungannya sama pembunuhan putrinya Kwon Sok Jo. Kayak istilahnya si Woo Chan itu kayak balas dendam gitu loh ya. Dan aku jadi kepikiran, waktu si pembunuhnya Kapten Oh itu ketangkep, dia kan ngaku kalau dia salah satu anggota keluarga dari korban. Nah, apa iya jangan-jangan si Getal ini kayak membuat suatu komunitas gitu ya bagi orang-orang yang tersakiti dari pihak keluarganya, terus diajak untuk membalas dendam dan menjalankan program dari si Getal ini. Bisa jadi si Getal ini nggak membunuh dengan tangannya sendiri, tapi lewat tangan-tangan keluarga yang tersakiti. Dia cuma memfasilitasi programnya aja. Karena waktu ditangkap juga, si pembunuhnya Kapten Oh ini juga ngaku kalau dia itu sebenarnya nggak kenal sama si Getal dan bahkan dia cuma berkomunikasi lewat platform yang ilegal itu.
Yap, itulah guys serba-serbi dari drama The Killing Floor ini. Kira-kira dari penjelasan aku dari kedua karakter yang dicurigai yaitu Lee Min Soo dan Kim Woo Chan, kalian lebih curiga sama yang mana nih? Atau di luar dari yang aku sebutin tadi? Karena ya emang di drama ini kayak semuanya tuh nggak bisa dipercaya gitu loh. Bisa jadi pembunuhnya tuh adalah orang-orang yang selama ini nggak kita tebak gitu loh. Dan kalau kalian punya teori-teori yang di luar aku sebutin tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kita nanti bisa diskusi bareng siapa sih sebenarnya dari topeng anjing ini. Oke, itu aja teori-teori dari drama The Killing Floor. Next, kita mau bahas drama apa lagi? Sampai jumpa di next video.